Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, pejabat apalagi laki-laki itu yang dipegang kata-katanya. Jangan sampai kalau kata orang Jawa, esok dele, sore tempe, nggak konsisten. Lagi musim bahasa Jawa ya. Kemarin lagu Jawa tuh di istana. Saya ingat ya, agak ngeback tahun 2018. Anies yang saat itu sudah setahun jadi gubernur, bilang kalau program rumah susun dengan uang muka atau DP 0% atau 0 rupiah yang digagasnya bersama Sandiaga Uno waktu itu bukan sekedar program hunian bagi warga ibu kota. Iya. Menurut dia, program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Iya. Saya tahu Anda mau muntah, tapi tahan dulu. Ingat ya, karena ada DP, maka artinya itu rumah dijual atau pemiliknya harus membeli. Itu ingat dulu. Jadi pada masa Anies waktu itu maunya sih jual beli rumah, bukan disewakan gitu loh intinya. Lalu Anies menambahkan, program hunian DP 0 rupiah berbeda dengan program yang digagas sama Ahok. Sekali lagi, bahwa program perumahan yang menjadi unggulan nomor 1 dari kampanyenya Anies adalah rumah susun milik ya, ingat, rumah susun milik dengan DP 0 rupiah. Sementara programnya Ahok yang sedang jalan waktu itu adalah program Rusunawa atau rumah susun dengan sewa. Nah ini ingat, ini harus tahu dari awal biar paham konten saya sampai selesai. Dan Anies selalu bilang bahwa iya kasihan kalau melihat rumah rakyat tuh masih sewa atau ngontrak. Dia nggak tegaan. Tahan, saya tahu Anda mau muntah. Tahan dulu ya. Nah, lalu lebih kenceng lagi, Anies bilang kalau dulu kan program Ahok itu rusunawa. Apa yang membedakan? Sama-sama rumah, kata Anies nih. Bahkan rusunawa itu biaya bulanannya lebih murah daripada biaya kredit rumah. Gitu. Ini soal keberpihakan, saudara-saudara, kata Anies. Dengan gestur mulut yang ya khaslah mencibir Ahok, ya agak berkuah dikit. Kurang kenceng lagi ejekannya Anies ke Ahok. Lanjut Anies menyebutkan, saat itu 2018, sebanyak 50% warga Jakarta tidak memiliki hunian, kata Anies. Mereka rata-rata tinggal di rumah kontrakan. Nah, atas dasar itu, dengan program hunian DP 0 rupiah, Anies menginginkan warga Jakarta memiliki rumah. Mulia sekali Anies. Ya, ingat sekali lagi ya, Anies sangat ingin waktu itu warga Jakarta memiliki rumah. Itu karena menurut Anies, Ahok dalam program perumahan bagi warga Jakarta hanya bisa mewujudkan rusunawa saja. Itu tahun 2018. Kalau lagi kampanye sih mungkin itu bahasa jualan ya. Tapi itu diucapkan Anies pada 2018. Sudah menang dia itu. Sudah nggak perlu lagi bohongin warga. Kan sudah menang. Nah, merasa makin banyak orang yang ragu dengan janji Anies mau bikin 250.000 rumah tanpa DP atau DP 0 rupiah itu buat warga Jakarta, Anies kembali menjelaskan ke media. Karena orang ini kok nggak percaya-percaya sih? Gitu. Dia jelasin lagi. Jakarta adalah kota yang harga huniannya naik terus katanya. Sama-sama berpenghasilan 7 juta, yang satu sewa rumah, yang satu kredit rumah. Setelah 10 tahun, maka aset kekayaannya beda sekali. Aset kekayaannya akan beda sekali. Yang punya tanah lebih makmur daripada yang tak punya tanah. Itu kata Anies. Gimana? Sudah mual? Lalu Anies juga bilang dengan program DP 0 rupiah itu, kesenjangan sosial di Jakarta bisa dikurangi. Dia berharap masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki hunian. Masih kurang kuat juga omongannya Anies. Lalu ditimpa lagi dengan omongan lain, yaitu alasan Anies soal ngotot pengen bikin rumah tanpa DP adalah supaya warga Jakarta terbawa eskalator sosial. Istilahnya ya. Di Jakarta itu, kata Anies, separuh warganya tidak terbawa ke atas katanya. Yang terbawa, yang separuh lainnya.
Ini kalau dibiarkan, bom waktu, kata Anies. Kok bawa-bawa bom ya? Nah, sudah kebayang kan? Lalu setelah itu, Anies melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah rusun DP 0 rupiah di kawasan yang terletak di samping kuburan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nggak asing ya? Kalau nyangkut Anies kok serempetnya kalau nggak ayat, mayat, dan kuburan. Sekalinya mau membangun rusunami, kok ya samping kuburan toh, Nis. Iya, rusunami atau basecampnya kuntilanak. Itu tadi, suasana yang diciptakan oleh Anies pada 2018 itu seperti itu. Nah, sekarang saya ngonten di 2022. Ketika jabatan Gubernur Anies tersisa 2 bulan kurang. Lalu apa kenyataan yang terjadi? Apakah janji Anies yang diucapkan sampai berkuah-kuah itu terbukti? Apakah warga miskin Jakarta sudah mendapatkan salah satu dari 250.000 unit rumah yang dijanjikan juga? Sampai berkuah-kuah mulutnya Anies. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada warga DKI Jakarta, terpaksa saya sampaikan, semua itu omong kosong, saudara. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, buat para pemuja Anies, ini saya reminder lagi ya. Saya ingatkan lagi bahwa kepemilikan hunian dengan DP 0 rupiah merupakan salah satu program unggulan dari Anies Baswedan. Saya ingatkan, sebuah program yang membuat 58% warga Jakarta kepincut dengan Anies dan membenci Ahok. Tentu nggak semua yang 58% itu ngerti dengan janji surga Anies soal rumah ini. Karena saya meyakini pemilih Anies saat itu ya karena terbujuk asal nggak milih Ahok aja. Ini pasti ada yang bilang saya nggak move on. Ini bukan nggak move on ya. Ini belajar supaya pikiran kita cerdas. Lalu saya sampaikan tadi program rumah tanpa DP atau DP 0 rupiah itu mulai dikerjakan sejak Anies meresmikan pembangunan rusunami pertama di lahannya di samping makam Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Itu awal 2018. Nah, ini awalnya hunian itu merupakan rumah susun dengan konsep milik sendiri. Ingat, digarisbawahi, konsep milik sendiri. Dan diklaim bisa menjawab kebutuhan rumah bagi warga DKI Jakarta. Awalnya nih, serta tak mengenakan istilahnya, atau tak membebani uang muka alias DP yang selama ini jadi hambatan masyarakat untuk membeli rumah. Menggiurkan bukan? Ya, khas sales lah. Manis banget awalnya. Saya kadang suka dikasih tahu oleh orang tua saya dulu. Hati-hati sama orang yang mendadak sopan banget. Kata-katanya manis banget, hati-hati. Karena biasanya racun atau mau bohongin kita. Malah biasanya orang yang terkesan blak-blakan, apa adanya, bisa jadi lebih tulus. Begitu kata orang tua saya. Tadinya sih saya nggak terlalu percaya. Masa sih? Tapi setelah Anies jadi pejabat, baru saya mengerti dan percaya. Soalnya, sebelum Anies, saat Jakarta ini dipimpin oleh Gubernur DKI yang Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok itu, juga sudah ada program serupa. Bedanya, Pak Ahok mengusung rumah susun dengan konsep sewa atau rusunawa untuk warga yang berpenghasilan rendah. Jadi Ahok yang memang dikenal jago soal kalkulasi ini tidak menargetkan warga Jakarta yang miskin untuk membeli atau mengangsur rumah susunnya. Cukup sewa saja dan itu sangat murah. Sangat amat murah. Saya dengar cuma 200 atau 300 ribu maksimal per bulan. Awalnya pada 2018 itu kedua program tersebut pun sempat ramai diperbincangkan masyarakat. Dan tentu ya baik programnya Anies maupun programnya Gubernur Ahok waktu itu kerap dibanding-bandingkan. Ya. Kayak
lagu yang di istana kemarin. Dibanding-bandingkan. Ya, waktu itu buzzer bayaran Balai Kota melawan pegiat media sosial yang waras berdebat sengit soal Rusunami versi Anies atau Rusunawa versi Ahok. Bayangkan. Untuk satu program aja sampai seperti itu. Bahkan pada sebuah debat pilgub sebelumnya, Ahok itu pernah mengkritik program kampanye Anies soal rumah tanpa DP yang memang waktu itu sengaja nggak dikasih detailnya oleh Anies. Bahkan Anies itu pernah bilang rumah ini bukan rumah susun, bukan apartemen, bukan, tapi rumah tapak. Ahok sempat bilang, saya bingung apakah program itu untuk rumah susun atau tapak, serta apakah rumah itu untuk mereka dengan gaji di bawah 3 juta atau 7 juta, kata Ahok waktu itu. Di debat seperti itu, ya karena Anies memang nggak ada pengalaman sebagai praktisi administrator kota, ya bingung lah. Dan pastilah, sudah hafal ya, seperti biasa. Kalau bingung, Anies mengeluarkan senjata andalan, yaitu ngomong ngelantur dengan mengeluarkan semua kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diselipi beberapa bahasa Inggris dengan maksud yang saya duga biar nggak didebat atau biar nggak ditanya lagi karena semuanya bingung. Dan Anda tahu, jurus itu manjur. Jurus itu manjur. Ahok menimpali jawaban Anies yang muter-muter itu, dan menurut Ahok, jawaban Anies ketika debat itu nggak nyambung. Sampai sekarang, kalau di debat Anies memang nggak pernah nyambung. Ya, inti dari keheranan Ahok soal rumah milik tanpa DP program Anies itu adalah apa ada bank yang mau menjamin sedemikian banyak rumah tanpa DP di awal? Dan apakah ada bank yang mau kalau konsumennya berpenghasilan di bawah UMR? Dan waktu itu dengan yakin, Anies bilang, kami sudah menemukan solusinya dan private sector, kan bahasa Inggris kan, private sector atau pihak swasta juga mau bekerja sama dan itu sangat bisa. Ini tentang keberpihakan pada warga yang tidak bisa punya rumah dan secara teknis nanti solusinya akan berkembang. Kata Anies ya, sambil berkuah-kuah. Nah, ini inti yang mau saya sampaikan. Saat itu, Ahok sebenarnya sudah memberi bocoran bagaimana mengelola Jakarta kalau misalnya Anies menang. Yaitu, Anies kan bilang 41% orang Jakarta tidak punya rumah. Maka solusinya adalah reklamasi pantai. Karena tanah sudah terbatas, solusinya reklamasi pantai. Sehingga terbentuk pulau baru, ada lahan. Dan Ahok waktu itu pengen setengah dari pulau-pulau itu punyanya DKI Jakarta. Jadi nanti anak-anak muda bisa punya rumah di situ. Tidak usah bayar, nggak apa-apa. Cukup bayar pemeliharaan, IPL-nya lah. Jadi punya rumah, itu solusi Ahok. Keren banget. Ya dasar Anies nggak punya program apa-apa, maka yang ada adalah programnya Ahok dimodifikasi. Atau dilawan dulu, urusan lain belakangan. Dan benar, Anies tetap ngeyel dengan Rusunami, DP 0 rupiah, dan anti reklamasi. Pokoknya bedalah sama Ahok. Dan Anda tahu kan apa yang terjadi? Reklamasi berlanjut sekarang. Dan yang lebih parah adalah program rumah DP 0 rupiah gagal. Dari 250.000 rencana semula, baru terrealisasi kurang dari 1%. Kurang dari 1%, itu bukan terrealisasi, itu baru dummy. Nah, bukan Anies kalau nggak bisa main kata dan main klaim. Dan kemarin tersiar berita yang viral, khususnya di kalangan kadrun. Yaitu Anies dibantu Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat meneruskan program Rusunawanya Ahok. Rupanya Anies menjilat ludah sendiri. Ya, Rusunawa yang jadi program paling logis dari Ahok dan sempat dicelanya sambil dengan bangga menawarkan rumah DP 0, ternyata situasinya terbalik sekarang. Ya, akhirnya Anies mengingkari sendiri janjinya. Janji yang tidak dilandasi dengan pengetahuan teknis dan hanya teoritis berbalut mimpi khas ala kadrun. Kalau Anies berbicara soal menunaikan janji politiknya, maka Anies jelas telah melakukan pembohongan publik. Faktanya,
pembangunan Rusunawa di Jakarta adalah programnya Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan jelas ini menunjukkan bahwa sebenarnya Anies menjalankan gagasan Ahok dalam penyediaan rumah bagi warga Jakarta. Bilang gitu aja kok susah banget Anies. Ya, kalau begitu bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya Pemprov Jakarta yang dipimpin oleh Anies ini memang hanya sebatas perencana saja ya. Soalnya soal hunian ini, soal rumah warga miskin, tapi pelaksanaannya ya macet semua. Itu bedanya dengan Ahok. Ahok malah bukan hanya perencana, tetapi membangun juga. Dan terbukti efektif, sampai tanpa malu diteruskan oleh Anies. Nggak malu, Nis? Ya dulu saking bencinya kepada Ahok dan program Rusunawa, sampai ada wacana mau dijual kepada warga. Tapi ditolak oleh DPRD. Ini lucu nih. Jadi ternyata ada bukti bahwa Anies dulu pernah mau menjual Rusunawa yang sudah dibangun oleh Ahok. Tapi ditolak oleh DPRD. Ya, Rusunawa adalah rumah susun sederhana sewa. Sebuah program Ahok yang dicela oleh Anies. Karena menurut Anies, dia nggak tega kalau melihat warga Jakarta terus-menerus ngontrak rumah. Lah kok Rusunawa yang dikerjakan Anies? Ternyata menurut Anies, ngontrak dan nyewa adalah sesuatu yang berbeda. Dan saya agak deg-degan dengan kualitas bangunannya karena memang kesannya sih terlihat terburu-buru ya, dikebut supaya segera bisa diresmikan sebelum Anies bubar sebagai gubernur. Kemarin banyak yang ambrol, banyak rubuh, saya deg-degan jadinya. Dan ketara sekali, kalau ini meneruskan program Ahok adalah ada beberapa tower Rusunawa statusnya adalah revitalisasi. Atau bahasa sederhananya Anies itu cuma menambahkan perabotan, perlengkapan, dan juga khususnya yang direvitalisasi ya. Artinya bukan membangun Rusunawa dari awal. Tapi itu diresmikan lagi bareng tower yang baru. Biasa. Jago kalau soal itu ya. Ya ini jadi persis seperti program Ahok yang lain ya. Seperti Pergub Ahok soal bebas pajak PBB, dicabut Anies lalu dibikin Pergub baru. Sama. Program Rusunawa yang dibuat Ahok dicoret, terus dia bikin lagi supaya terlihat ide baru. Dan 100% hasilnya sama. Dan itu yang dianggap sebagai hasil kerjanya Anies. Ya, terima kasih kepada PUPR yang telah bekerja keras, berpikir logis, melanjutkan apa yang sudah dimulai di masa Gubernur Jokowi dan Gubernur Ahok. Rakyat yang jadi fokus bersama. Soal ada gubernur yang nggak bisa kerja kecuali copy paste orang yang pernah dicela, abaikan saja. Hitungan hari, dia sudah jadi orang biasa. Yang pengennya disebut sebagai Bapak Perubahan Jakarta. Yaitu Bapak yang doyan merubah nama, padahal nggak memulai apa-apa. Demikian Oposisi 69 FM. Jangan sampai Indonesia ke depan dipimpin oleh politikus yang doyan ngedabus. Salam bletak! Tarik Bambang! Silakan Pak Jokowi. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut